السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم بارك لنا في ربيع رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم الفاتح إلى الصحابة والتابعين ومن تبع بإحسان إلى الدين وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ شهاب الدين بن أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ ناوي البداني، بأن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا كفتح العارفين وينور قلوبنا بنوره الرقيق، وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين واختنا بالحسنى وهو رضي عنا في خير وفي عافية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan kita dari kematian kita masing-masing. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha sempurna, yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha baik, yang kebaikannya tak terbatas dengan apapun yang kita lakukan. Alhamdulillah bahwa kita pada hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku itu di waktu paginya. Alhamdulillah kita telah dibangunkan Allah. Kita telah digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, beramal saleh, melakukan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah kita jemu dan bosan minta kepada Allah, disampaikan, dicurahkan kepada Hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ibu sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para pengurus, para pengurus dan Baitur Rahman, para jemaah, para pemirsa dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas satu makalah dari Al-Imam Abu Thaib yang beliau memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia ini amat sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungan kita, siapa yang menjadi teman kita, siapa yang orang yang tiap hari kita jumpai. Artinya intensitas kedekatan kita pada orang lain sedikit atau banyak pasti memberikan pengaruh. Karena mengapa? Karena memang manusia itu amat sangat berpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Maka dikatakan bahwa seorang beriman itu menjadi cerminan bagi beriman yang lain. Maka dalam satu syair dinyatakan, anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi fa innal qarina bil muqarran yahtadi. Bahwa tentang seseorang tidak perlu engkau menanyakan bagaimana dirinya. Kamu ini baik atau buruk, kamu ini pelit atau tidak, kamu ini suka silaturahim atau tidak.
kamu ini pecinta kebaikan atau sebaliknya. Tidak perlu tanyakan pada orangnya, akan tetapi lihatlah dengan siapa dia bergaul. Maka dengan siapa dia bergaul sedikit banyak akan berikan gambaran tentang bagaimana kualitas seseorang. Jadi kalau dia berteman dengan fulan bin fulan yang kebiasaannya seperti itu, sedikit banyak dia yang berteman pasti punya kebiasaan yang sama. Karena muslim dengan muslim, orang dengan orang, manusia dengan manusia menjadi kaca cerminan bagi orang sekitarnya. Maka lahir dari hal ini terisyaratkan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap anak itu kan dilahirkan dalam posisi mereka itu netral. Kasetnya kaset kosong, pitanya pita kosong, kertasnya kertas putih. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yusrani aw qala Rasul. Akan tetapi ayah ibunya lah yang menjadikan dia apakah dia Nasrani, Majusi maupun Yahudi. Artinya pola pikirnya, bentukannya, karakternya itu akan banyak terbentuk dengan alam sekitarnya, wabil khusus pada orang-orang dekat. Ya, dimuliakan Allah. Maka dengan itu Abu Thaib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa akan menggambarkan beberapa kondisi seseorang yang ketika intensitas kedekatannya dengan orang lain itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana karakter atau kesolehan orang tersebut. Maka radhiyallahu anhu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Qala Abu Thaib telah berkata oleh Abu Thaib, man jalasa ma'a thamaniyati asnafin zadahullahu thamaniyata asya'. Barang siapa yang sering duduk, sering bergaul atau berdekatan dengan 8 golongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka 8 perkara. Jadi ada 8 poin pada hari ini insyaallah bismillah. Barang siapa yang sering duduk, yang sering bergaul atau berdekatan akrab dengan 8 golongan, maka dengan asbab duduknya, kenalnya, dekatnya dengan 8 golongan tersebut, maka Allah akan berikan 8 hal pada masing-masing mereka. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya wa raghbata fiha. Yang pertama, barang siapa yang sering duduk bersama al-aghniya, orang-orang yang banyak hartanya, zadahullahu hubbad dunya, niscaya Allah akan tambahkan untuk orang yang berteman tersebut hubbad dunya, cinta kepada dunia, wal raghbata fiha, dan tergila-gila kepada dunia. Ikhwan dimuliakan Allah, kita akan bacakan satu-satu langsung kita jelaskan. Sesungguhnya dalam konteks ini al-aghniya yang mana? Orang-orang kaya yang tak bersyukur, orang-orang kaya yang tak dilandasi dengan iman. Maka orang yang bersenang, berkumpul, bergaul, intensitas kedekatan itu sering banget. Tiap kali ketemu dengan orang kaya pasti muncul rasa bagi orang tersebut itu sangat pengen mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang kaya tersebut. Contoh kecil, kita punya HP standar, HP 1.400.000 kira-kira average-nya antara 2 sampai 3 juta. Tiba-tiba ngumpul satu saat berteman dengan orang yang super jet set, kemudian HP-nya 12 juta, 20 juta, jamnya 300 juta. Mungkin pertama enggak, tapi kalau sudah 2-3 kali mulai dilihat gitu, ajak kawan makan, dijengok-jengok, di googling kan, ini ori, ini barang betul ini, kaya, alangkah lemahnya malaikat, alangkah enaknya, mulai di situ. Bagaimana dimuliakan Allah, apakah kita tidak boleh berteman bergaul dengan orang kaya? Silakan. Tapi ketika berteman dengan orang-orang kaya yang kemudian mereka tidak punya iman kepada Allah, ataupun dia termasuk golongan orang Islam, tapi terus membicarakan masalah-masalah dunia, tentang kekayaan, tentang bisnis, tentang ini, maka siapapun yang ada di sekitarnya itu pasti akan mulai terpengaruh sedikit ataupun banyak, sadar atau tidak.
Disengaja atau tak sengaja, pasti orang yang ada dalam persekitarannya itu akan ikut berpikir dengan pola berpikirnya orang kaya. Maka akan muncul mana bisnis. Kalau aku ini biasa ngajak ngaji Pak. Ustaz luas bisnis. Mau ini Ustaz ini bikin hotel gitu, begini. Sudah mulai hebat dunia. Akan ada virus-virus yang masuk di situ. Itu seperti yang Al-Fakir sampaikan, seperti yang kami sampaikan, saya sampaikan. Sekali dua kali tidak masalah. Tapi kalau sudah tiap hari berkumpul, ditambah satu orang berkumpul dengan komunitas orang-orang kaya, pola pikirnya pasti pengen jadi hubbud dunia, warraghbata fiha. Tiap hari akan mikir, jangan juga kata bapak. Kalau ada duit banyak, maka beli HP yang biasa-biasa. Beli hubbud dunia. Kemudian sudah mulai masuk dalam dirinya. Itu kemudian dia pikirkan dunia terus. Besok usaha ini, besok usaha ini coba itu terus. Jadi sekarang ada buku, tak usah sebut namanya. Mudah afiliator barang-barang itu. Jamnya 1 miliar, 3 miliar, mobilnya sekian, belanja setiap hari berapa miliar. Itu bahaya. Dan termasuk ya mestinya ya kita minta kepada pemerintah bahwa atau KPI kadang-kadang. Bahwa termasuk yang di kanal-kanal YouTube apa-apapun yang tiap hari memamerkan harta itu, kita tidak akan pernah merasa, oh ya lemahnya itu biasa baik. Kita sebagai orang beriman kepada Allah akhir bahwa kita masing-masing punya bagian. Tapi anak-anak muda yang belum kenal dengan agama langsung mereka teracuni dengan pola pikir seperti ini. Karena tak punya ilmu langsung mereka cari jalan pintas. Kalau betina jual badan, na'udzubillah, na'udzubillah. Ataupun kalau itu mereka jual barang-barang yang tak jelas. Bisnis ini yang tak ada juntrungannya. Karena di dalam Islam, bapak-bapak, disebut sebagai bisnis yang diperbolehkan itu kalau ada barang yang ada rupanya, ada rupanya, ada barangnya, akan ketahuan ada nilainya. Sekarang nilainya ada, barangnya tidak ada, gimana aminnya? Maka pernah terjadi Fulan bin Fulan, salah satu teman, kita ambilkan pelajaran. Sebelum dia tidur jam 10 malam, masih dia punya uang tabungan sekitar yang dia taruh untuk bisnis itu 1,3 M, 1.300 juta. Duit kalau tidak campur belum pisang ini. Pas besok setelah subuh, sholat. Setelah subuh, yang satunya melebang 3,3 dalam jarak berapa jam saja. Artinya apa? Nah dalam Islam tuh bisnis seperti itu tak diperbolehkan. Karena mengapa? Dalam Islam tidak boleh jual kucing dalam karung. Barang-barang sekarang, salah satu bisnis yang dijual gempar-gempuran, tiap hari ada iklannya itu, bisnis ini, kredit ini, barang segala macam, ya salah banget inilah. Dan itu tidak jelas. Dan anak-anak muda kita atau orang-orang dengan mental pemalas, karena memang sudah memimpikan hal tersebut, wah ini jalan cepat untuk jadi kaya. Dia tak bertemu secara langsung, tapi tiap hari, wah ini buka mobil mewah, ini beli ini, anak-anak. Ikhwan dimuliakan Allah, kita mohon kepada pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini. Ini akan merusak mental. Dan ini ribuan tahun yang lalu oleh para ulama sudah dijelaskan. Orang yang senang berkumpul dengan orang kaya, berkumpul tidak harus secara fisik. Zaman dulu iya harus dekat-dekat dengan fisik. Tapi zaman sekarang tak berkumpul secara jasadiah, berkumpul secara YouTubiah. Dan sudah terjadi. Orang yang wah akan hebat artis ini segala macam. Jadi muncul penyakit berikutnya tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, dikit begawi. Setelah muncul mental, begawi tak galak, duit nak banyak, maka tak lemah. Kalau baca hijau gratisan pulau dapat bonus lagi. Nah, ini penyakit. Bagaimana dimuliakan Allah berarti kita harus mengarahkan kepada anak-anak kita, generasi kita, termasuk mungkin siapapun yang melihat siaran ini, menyaksikan siaran ini. Hati-hati dengan tontonan kita tiap hari. Bahwa ketika kita lihat adalah bulan yang hobi pamer harta segala macam. Ya kita tahu ketika dia pamer harta, memang dia pengen dapatkan rating yang banyak, views yang banyak, subscriber yang banyak, sehingga adsense-nya tiap hari muncul. Yang bulan pajak itu. Tak masalah mungkin bagi dia. Tapi masalahnya apakah dia berpikir dengan tiap hari dia mempertontonkan kekayaan,
itu akan mempengaruhi anak-anak bangsa. Sementara di sisi pada saat yang sama kita kurang diberikan tuntunan tentang bagaimana sikap kita terhadap harta dan tanggung jawab yang di dalam akhirat kita masing-masing. Muncullah orang-orang yang jalan pintas. Terjadi ke dalam berita sudah mulai ada yang bunuh diri gara-gara kalah pasang ini, kemudian sudah terhitung dia sudah berhutang segala macam. Alhamdulillah. Maka orang yang sering bergaul dengan orang-orang yang kaya, bergaul di sini bukan hanya berjumpa secara fisik, tapi tiap hari yang dia lihat adalah orang-orang yang terus memamerkan harta. Itu akan mempengaruhi pola pikir dan keinginan seseorang. Jadi yang dia ingat itu tentang dunia saja, tentang harta saja. Nah, ini yang terjadi. Maka kita mengingatkan diri kita sendiri, wabil khusus al-fakir, pada diri saya, pada keluarga saya, dan kita semua dan keluarga kita masing-masing. Bahaya tontonan seperti ini. Karena sudah muncul anak yang, wah, artis itu, apa bagus mungkin. Artis ini salah jalan, tetap salah jalan. Ada yang nak jadi duta misalnya. Ada yang salah jalan ini. Ada yang mungkin kalau aksesnya susah dia ke Gunung Kawi misalnya. Terjadi gara-gara pola pikir setiap yang dia seperti itu yang sangat mempengaruhi anak-anaknya. Maka sering berkumpul dengan orang-orang kaya yang tak beriman, yang tak mengarahkan, tak berikan contoh seperti itu. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Tetap dimanapun berada, dua sisi itu pasti ada. Orang kaya yang hedonis banyak, tapi orang kaya yang bersyukur juga sangat banyak. Alhamdulillah. Nah, mestinya yang kaya bersyukur ini tiap hari sedekah. Kalau memberikan ini, dia berikan masjidnya 1 miliar misalnya. Dia beli barang senilai seberapa, ketika uangnya dikembalikan kepada masjid. Atau dia bikin rumah anak yatim, dia bikin rumah tahfidzul Quran di mana-mana sudah sekian puluh, bikin masjid, bikin rumah singgah, bikin rumah belajar. Banyak yang seperti itu. Tapi biasanya seperti kurang populer. Kalaupun tahu, kita hanya terbatas tahunya dari komunitas-komunitas tertentu. Yang ada adalah yang seperti ini di blow up. Kenapa? Karena memang dari pihak sananya di luar sana memang sengaja untuk merusak generasi kita. Karena mereka tahu orang-orang tua itu yang sudah ABG angkatan babe kue semuanya. Insya Allah sudah selamat pola pikirnya, sudah terbentuk, sudah ada sibghah, sudah ada celupan khas Rasulullah SAW. Yang kedua karena didikan orang-orang tua kita dulu. Yang ketiga karena memang sudah saatnya. Lengser ke prapon, mandek patito. Bahwa kalau sudah sore, kan gosemo mengko sore. Bahwa kalau sudah petang hari itu siap-siap masuk malam. Pahamlah kode itu kan? Tak paham kalau syarif. Kalau sudah sore itu berarti nunggu malam, artinya menunggu tidur kita yang banyak yaitu kematian. Nah kalau sudah usia 50, 60 tahun kan sudah mulai bilang. Tapi yang bahaya, yang pecah kami ini nak, gocel peran. Tahu gocel itu? Wama adraka ma gocel peran. Modal lewat, dua belum sampai. Itu yang lagi gagah-gagahnya pengen mencari bagaimana ingin seperti itu. Maka itu terjadi. Kalau dia berteman dengan orang kaya yang soleh, alhamdulillah dia akan dapat contoh. Tapi berteman dengan yang kaya yang melupakan dirinya dari Allah, maka itu benar bahaya. Contoh kecil. Ayah makan hebat. Inilah Pak, usaha kecil-kecilan. Itu sudah masuk pikiran. Kalau tak soleh itu seperti itu. Usaha kecil-kecilan kan lupa. Ini bukan mungkin dia beragama lain, ini dari Tuhan, Ustaz. Ini dari Tuhan Pak. Atau kalau di musim alhamdulillah, ya berkah dari Allah. Kalau itu kan akan jadi pembelajaran tanpa sengaja. Tapi kalau sudah mana hebatnya, Pak ini bos bank misalnya kan, lain. Berkat usaha ini lain. Berkat usaha bukan karena Tuhan. Laju kok, ya aku harus bisnis segala macam. Ini, jadi barang siapa yang sering duduk, sering nonton tiap hari berputar pemandangannya, tontonannya terhadap orang-orang kaya, maka Allah akan timbulkan dalam dirinya hubbat dunia, warrabata fiha, cinta kepada dunia, dan terus orientasinya adalah dunia. Wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu asy-syukru war-ridha bi qismatillah ta'ala.
Dan barang siapa yang sering duduk bersama orang-orang fakir, maka akan muncul darinya rasa syukur kepada Allah dan ridha terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Pasti. Maka Bapak-bapak, memang ada jenis orang kaya ini tidak pernah tahu kerbau, tidak pernah tahu kambing. Ada teman-teman kami, ada karena dia lahirnya di Papua, di Tembagapura, di gunung. Ya, bapaknya karyawan, dia karyawan jadi bos. Jadi dia tak bisa makan kambing. Tanya, Pak Haji, kenapa nggak bisa makan kambing? Saya nggak tahu tak bentuk kambing itu kayak mana. Oh, itu bentuk kambing. Sarung tenyak, saking banyaknya. Betul-betul saking banyak. Artinya apa? Artinya memang ada jenis-jenis orang seperti ini. Nah yang seperti ini kadang kemudian ada anak orang. Jadi mereka kemana? Ke Bandung, ke Sukabumi, ke Garut, ke tempat-tempat itu, terutama Jawa Barat atau Jawa Tengah. Itu hanya untuk apa anak-anak mereka? Anak-anak mereka dilatih untuk megang kerbau. Ini kerbau, ini nanam padi. Oh, kami ajur-ajur pada gara-gara nanam padi kejumpaan. Nah, ikhwan. Nah, ketika orang-orang yang di atas ini mendowngrade-kan dirinya turun ke bawah. Oh, ternyata yang kumakan selama ini emak. Ternyata kita ini, ya Allah, zaman dulu. Kemarin saya diundang ceramah di Tanjung Agas, makan sop. Kan jarang makan sop itu dengan ketan. Rasa rayo, rasa lebaran. Ngapok ini saya makan. Makan sop itu kan pas lebaran, itu pun numpang rumah tetangga. Artinya hewan bagi orang yang sering berkumpul dengan orang-orang yang fakir, yang tak berpunya, yang hidup pas-pasan, ketika dia turun melayang dari nirwana, turun gitu dia akan merasa ternyata pembagian Allah pun sudah banyak, sudah dikayakan Allah selama ini. Maka memang sengaja Allah setiap hari Allah kan berikan nikmat kepada kita. Tapi sesekali Allah berikan musibah supaya kita tahu cara bersyukurnya ada dua. Cara bersyukuri Allah berikan kepada kita itu ada dua. Pertama, kita diberikan lebih, atau kedua, kita dikasih kurang supaya tahu bahwa yang selama ini itu sudah banyak sebenarnya. Kita ini kan sehat. Dan terasa nikmat gigi berapa puluh. Dibikin sakit gigi sekali. Oh ya Allah, kenapa sakit ini? Kamu ada perkajian Najib episode? Oh, tak syukur. Terus yang kedua, yang lucu itu. Ngapo yang sakit siko, yang dirotoi siko itu yang 30 sekian tidak disyukuri. Ketika sakit gigi, ini kan tapi aneh gitu ya. Dalam sakit gigi, alhamdulillah ya Allah 31 gigiku masih sehat, jarang. Yang ada yang dipikirkan satu gigi yang sakit biasanya kan. Sehingga seolah menjadi orang paling malam di dunia. Maka ikhwah kita ini sering-seringlah menurunkan badan kita, menurunkan standar kita untuk masuk. Oh, ternyata ya Allah, terima kasih. Masuklah Pak, dusun-dusun. Taruhlah ke Lamongan, ke Singapura, keseringan ke Bali, seringan ke Batu, ke mana-mana, ke Manado, misalnya ke Bunaken. Sekali-sekali jalan-jalan ke Lebak. Masuk ke sana. Lebak di mana pun, di Musi Banyuasin, di Ogan Ilir, Ogan Komplek Ilir. Ya Allah, makannya tuh. Makan sarden itu Pak mewah. Alhamdulillah, aku minta tunggu mak. Karena jarang makan sarden, lemak mati lalu. Kalau tiap hari makan sepat atau abang. Ya benar. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang fakir, artinya orang yang dalam tanda kutip tak seberuntung kita pada aspek ekonomi, maka kita akan merasa alangkah lemahnya jadi dalam kondisi. Maka kita akan ridho dengan pembagian Allah kepada kita. Ternyata Allah sudah berikan banyak kelebihan kebaikan kepada kita. Terus yang kedua, ketika kita kecil, saya kecil, kita pernah dengar bahwa Ethiopia itu kan pernah kena bencana. Sampai betapa banyak anak-anak yang busuk lapar badan, kurus besar, mata punggung ini. Oh ya Allah, ternyata ada di bagian bumi lain itu orang-orang yang bahkan untuk minum pun mereka harus hampir berbunuh-bunuhan. Itu ini baju setiap buka, kalau belum besak itu belum aktor maksudnya.
Mana gratis juga ya, masjidnya bayar, pamitnya ruko. Maka banyaknya air jangan menjadikan kita terus berlebih-lebihan dalam wudu. Karena salah satu adab dan sunnah dalam wudu adalah kita sesederhana mungkin kalau pakai basi aja jadilah itu sudah. Tadi jepang, jepuk, oke setimbuk sekali suara awak usapan itu. Tak merasa, tak nonton kalau di Afrika. Kalau mereka bikin sumur itu bukan dalamnya 10-20 meter, 40 meter Pak, cari air 1 meter, mau ditarik pakai geledai itu. Dapat 1 meter. Gantian dengan kepala keluarga yang lain. Nah, berarti betul dalam satu ungkapan seringlah melihat ke bawah sehingga kita muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, air malam Ustaz. Jam ini baik itu dia jam yang barang pakan lo bosan. Nah, kalau bapak bosan nih jam itu terus kita kelopak minat di bawah balik badan kita banyak nyamuk banyak busuk begitu. Orang kota lalu kau jarang balik itu ya. Akan tahu ternyata nyaman, Allah berikan banyak sudah kepada kita. Alhamdulillah bagi kita. Maka seperti itulah ikhwan. Satu saat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu didatangi seseorang, wahai imam, aku kekurangan. Ngapa betul? Gajiku anggap bantuan seperti gaji saya 10 juta aku kekurangan. Oke, ada solusinya betul. Bagaimana? Kurangi. Tak ambil 1 juta. Mamang 10 juta lebih kurang. Jadi 9 juta, 10 juta kurang jadi 9. Tak masuk akal. Lawan lagi ini maksudnya. Oke datang, bulan depan memang masih kurang 10 lebih kurang, apalagi 9. Berarti kata beliau kurang 1 juta. Sampai sudah 3 kali jadi 7 juta. Mamang alhamdulillah cukup Imam Syafi'i 7 juta. Terjadi. Karena memang terkadang standar kita yang berlebihan membuat kita harus memaksakan diri tentang sesuatu yang bahkan tak penting sama sekali. Tapi kalau sudah dimepet-mepetkan itu, maka ternyata cukup. Berarti kadang ini Allah berikan musibah kepada kita supaya kita tahu bahwa ketika nyut naik lagi itu tidak normal. Contoh kecil, kita ini tak merasakan nikmatnya listrik dari pemerintahan ini pula sebenarnya. Coba mati seminggu, pakai genset, mabuk gitu kalau beli bensin. Ternyata orang bensin pakai mesin genset itu mahal Pak, ya mahal, ya asap, ya mabuk, ya bunyi pula bising. Jadi pemerintah minta sekian, 100 atau berapa sebulan misalnya. Ternyata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Allah turunkan derajat nikmatnya kepada kita supaya ketika diberikan lagi kita bersyukur bahwa ternyata Allah sudah memberikan yang terbaik dan tercukup. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu al-qaswata wal kibra. Barang siapa yang duduk atau sering bergaul bersama para penguasa, maka Allah akan tambahkan untuknya keras hati, wal kibr dan bibit-bibit kesombongan. Sering duduk dengan raja Pak, nyongak di jalan. Apa ini? Kenapa aku tidak di VIP? Kenapa undangan yang tebal-tebal cuma kertas fotokopian itu? Itu kan bibit kesombongan. Dan kalau diberikan nasihat, kau rakyat kecil, jelata, rasa sudra semua ini diam. Ini Brahma yang ngomong. Jadi karena kenapa? Karena sering berkumpul dengan orang-orang di top manajemen, para stakeholder. Biasanya kalau bertemu, kalau stakeholder yang juga lupa kepada Allah, tak dihiaskan dengan iman. Karena kita banyak melihat bos-bos yang tawadu minta ampun banyak, para pemimpin yang tawadu banyak. Seperti salah satunya presiden case-nya kalau nggak salah satu murid Habib bin Salim bin Habib. Jadi beliau itu kalau sholat bisa tidur, presiden. Suatu tidur ngapa? Karena yang satunya untuk para hafal, untuk para ulama, untuk para hafaz. Yang kedua untuk para salihin, orang-orang yang tua, orang-orang yang alim. Yang ketiga baru beliau.
dan tak pernah galak di depan. Dan itu bukan dibuat-buat, muncul dari adab. Bahkan banyak sebenarnya para sultan, para pemimpin, orang-orang yang memegang kekuasaan, tapi mereka tawaruknya minta ampun, dan itu banyak kita temui di BUMN, di perusahaan atau dimanapun banyak. Tapi itu beruntung kalau kita duduk bersama orang-orang ini, bahkan kita akan malu dan segan pada orang-orang seperti ini. Sering berkumpul duduk kepada orang yang para penguasa yang biasanya minta suapi, maka itu akan termelok-melok minta suapi terus. Melok kebiasaannya, pengen dilayani. Padahal Rasulullah SAW menyatakan Sayyidul Qawmi khadimuhum, bahwa pemimpin satu kaum justru mereka adalah khadim, pembantu dari kaum tersebut. Nah, ini ikhwan, bab yang berikutnya. Berarti saya tak boleh bertemu dengan penguasa, boleh. Tapi satu, dalam rangka untuk mengingatkan, yang kedua dalam rangka berikan manfaat untuk bersama. Bagus. Karena apa? Kalau pada penguasa tak dikawal oleh orang-orang soleh, bahaya. Nanti keputusannya tidak akan menguntungkan masyarakat banyak. Maka betapa banyak para ulama yang kemudian berijtihad untuk mendekati para sultan, para tamu di pemimpin, di orang-orang di tamu kekuasaan. Tujuannya itu sebenarnya kita sokong gitu. Jangan sultan, dasar ulama maksud itu ini biasa penyakitan nanti ini main. Bahasa kami di layar seperti itu, ngukur baju orang di awak dewek. Artinya sering kita menghitungkan orang berdasarkan kacamata kita. Kayak dulu Pak, mungkin dia punya ijtihad, dia punya usaha untuk memperbaiki. Kalaupun salah, namanya ijtihad, ya kita serahkan dia kepada Allah. Tapi tugas kita berhusnudzon, kalau bisa membantu. Jangan ujuk-ujuk dari awal-awal sudah subudzon. Dasar ulama al-Qur'an mati awal macam. Dia belum tentu mati, dia belum tentu salah. Yang jelas kita sudah salah dengan subudzon kita. Dan harus dan wajib minta maaf kepada orang di subudzon ini. 2024 bentar lagi basuh cuci hati kita. Banyak-banyak husnuzon supaya kita tidak stres. Dan yang jelas di akhirat supaya dapat yang bisa kita depan Allah SWT. Wa man jalasa ma'an nisa'i zadahu Allahul jahla wasyahwata. Dan barang siapa yang duduk bersama kaum wanita, maka Allah akan tambahkan kepadanya kebodohan dan syahwat. Duduk di sini bukan duduk secara live, offline, bisa juga secara virtual. Artinya orang yang terus melihat wanita, melihat aurat, berkumpul dengan wanita, syahwatnya bertambah. Terus kenapa lebih bodoh? Maka orang-orang yang kalau sudah syahwatnya tinggi, biasanya otaknya tubuh, terutama otak untuk melakukan amal soleh. Orang kalau sudah syahwatnya tinggi, biasanya malas untuk melakukan ibadah. Ini maknanya. Ya. Sedikit lagi. Wa man jalasa ma'as sibyani izdada minal lahwi. Barang siapa yang sering duduk bersama anak kecil, maka dia tidak akan pernah bisa serius. Orang duduk dengan anak-anak kecil, dia biasa main-main, dia juga akan main-main. Omongannya tidak baca serius, sikapnya tidak bisa serius, keputusannya juga tidak bisa serius, tidak bisa menghadapi masalah. Karena kenapa? Karena dia terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang tak serius. Anak-anak kecil itu biasanya main, menghabiskan waktu, kemudian nanti tulus, tidak ada yang merasa ilmu. Nah, seperti kalau kita sering duduk bersama anak kecil, nanti akan muncul sifat-sifat seperti mereka. Baik, ada kode. Wa man jalasa ma'al fusaqi izdada minal jarahati 'ala dhunubi wa taswif at-taubah. Ini yang terakhir. Nanti kita lanjutkan pekan berikutnya. Barang siapa yang sering duduk bersama orang fasik, maka akan bertambah dalam hati orang tersebut al-jarah 'ala dhunub. Betapa beraninya dia untuk melakukan dosa, wa taswif at-taubah, dan menunda-nunda taubat kepada Allah. Bapak-bapak, berkumpul dengan orang soleh itu baik, berkumpul dengan orang-orang yang pendosa, maka yang muncul adalah dia akan menganggap dosa itu biasa. Maaf. Ini dalam hukum Islam. Terserah Anda melihatnya dari kacamata seni atau apapun. Orang yang dengan penuh kesadaran, tak tahu hukumnya haram bertato, dia masih pakai tato. Kemudian dia berteman dengan orang bertato. Ini hukum Islam. Saya
sampaikan, bukan pendapat pribadi. Maka bertemu sekali biasa, 2 kali biasa. Sekali pengen kecil dulu atau cacing dulu. Kemudian lanjut atau enggak. Kemudian lakukan teman dengan apa? Ini jaga puasa. Beras ini jaga, ini pasar. Pas buka baju, jagalah kebersihan pasar. Oh ternyata jadi tato yang bagus tujuannya supaya kalian menjadi kota Bali. Nah ikhwan, itu pertama. Yang kedua, melihat orang yang minum haram, lama-lama berteman dengan para pendosa, dia akan nyekik botol juga. Jadi sedikit itu akan terpengaruh. Maka lihat kepada siapa kita berkumpul. Ikhwan, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat wabil khusus kepada kami pribadi, pada keluarga kami dan kita semua. Mudah-mudahan Allah terus membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, mengistiqomahkan kita dalam kebaikan insyaallah. Usikum nafsi bittaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعل من خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولعلمائنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.